Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Mas Bro yang sedang menonton video ini diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah, amin. Di kesempatan kali ini kita bakalan membahas apa sih fungsi dari epoksi pada dunia repaint. Seberapa pentingkah kita melakukan epoksi untuk awalan kita sebelum naik pewarnaan atau biasa kita sebut dengan base coat Mas Bro. Jadi tonton aja sampai selesai Mas Bro. Okay, let's go. Di sini nanti kita juga bakalan kasih contoh bagaimana penanganan kita sebelum naik epoksi Mas Bro. Dan semua ini kita rangkum dalam tema koreksi epoksi Mas Bro ya. Dan kebetulan di sini kita kedapatan project dari motor Aerox yang baru Mas Bro. Dan di sini sebenarnya untuk medianya baru turun dari dealer. Dan bagaimana sih penanganan kita sebelum kita naik ke epoksi Mas Bro? Di sini biasanya kita sebelum melakukan pengamplasan biasanya kita hilangkan dulu sisa-sisa daripada bekas lem dari stiker Mas Bro. Karena stiker bawaan motor biasanya itu meninggalkan bekas-bekas residu daripada lemnya ya Mas Bro. Jadi sebelum kita melakukan pengamplasan kita bersihkan aja terlebih dahulu dengan cairan degreaser. Setelah bekas lem benar-benar bersih, biasanya kita langsung untuk melakukan pengamplasan di grid 800 Mas Bro. Kemarin sempat ada pertanyaan seperti gini di kolom komentar tentang apakah aman kalau kita melakukan repaint tanpa menggunakan epoksi terlebih dahulu. Jawabannya aman Mas Bro, tapi ada hal-hal yang harus kita perhatikan, mulai dari media dan contohnya seperti misal cat bawaan pabrik atau cat ulang tapi yang terlihat nggak ada gejala penyakit seperti meruntus, retak, keriput dan sebagainya gitu Mas Bro. Dan di sini kenapa aku tidak melakukan percobaan? Karena di sini aku sudah melakukan percobaan untuk body vario. Nanti kebetulan itu benar-benar baru dibeli sama customerku, barang baru, dan nanti akan pasti aku coba aplikasikan tanpa menggunakan epoksi. Dan di saat itu aku akan kasih garansi 8 bulan. Apabila ada keretakan atau catnya meruntus akan aku benahin lagi Mas Bro. Jadi jangan khawatir buat customerku, nanti bakalan aku kasih ya garansi lah 8 bulan atau 1 tahun, terkecuali terkena benturan atau habis jatuh, itu berbeda lagi Mas Bro. Jadi nanti aku bakalan coba kasih tahu di videoku selanjutnya untuk repaint tanpa menggunakan epoksi Mas Bro. Jadi bagaimana caraku buat menakar cat dengan thinner, dengan perpadangan berapa, dan untuk float time kita atur berapa, nanti bakalan aku kasih di video selanjutnya Mas Bro, di body vario kalau nggak salah. Dan kita kembali lagi ke project Mas Bro. Dan di sini untuk setelah pengamplasan di grid 800 dan 1000 kemudian kering, dan aku biasanya pakai cairan degreaser ini Mas Bro dengan kain lap microfiber, bertujuan untuk menghilangkan residu atau kotoran-kotoran dan minyak yang masih menempel di media tersebut Mas Bro. Karena kita kan bertujuan untuk mengantisipasi ya terjadinya ya kegagalan yang sebenarnya itu terjadi karena kesalahan atau keteledoran kita sendiri. Maka dari itu dari awal sampai akhir aku selalu ya memakai SOP, standar operasional prosedur di bengkel saya sendiri di Kurawasis Panting. Saya selalu menggunakan seperti itu Mas Bro, caraku.
Dan untuk perbandingan epoksi, karena di sini saya pakai epoksi merek Belcoat yang surfacer, jadi saya ikutin sesuai TDS tanpa ada tambahin thinner berapa, ini berapa, enggak, saya sesuaikan dengan TDS. Jadi di TDS perbandingan 412, jadi aku ikutin 412. Dan di sini untuk epoksi saya lapisi dengan 2 lapis saja, dengan ya tipis-tipis, karena semakin tebal sebenarnya, semakin tebal cat sebenarnya semakin jelek ya mas bro. Apalagi kalau kita memakai thinner yang terlalu berlebihan, sebenarnya juga terlalu jelek, apalagi itu untuk clear. Jadi untuk pemilihan clear nanti bakalan saya kasih video lagi gimana cara kita memilih clear yang bagus dengan sedikit thinner. Itu bisa kita gunakan clear yang HS, tipe HS yang perbandingan 2:1. Itu biasanya memakai rasio thinner sedikit, maksimal kurang lebih 15%-an lah. Dan untuk thinner nanti bakalan saya reviewkan. Kebetulan saya mendapat produk baru dari Goldsmith yang kemarin orangnya ingin mereviewkan tentang clearnya kepada aku. Jadi akhirnya nantilah bakalan aku coba mengaplikasikan di project yang lainnya mas bro. Jadi setelah epoksi kering biasanya aku langsung melakukan pengamplasan di grid 800 sampai dengan grid 1000. Tujuan daripada kita mengamplas epoksi adalah untuk mengurangi sedikit tekstur kulit jeruk yang ada pada epoksi tersebut mas bro, dan agar nanti hasil setelah kita melakukan base coat sampai pengekliran hasilnya ciamik maksimal. Karena kalau kita dari awal tidak melakukan pondasi yang bagus, maka hasil akhirnya pun juga tidak akan bagus mas bro. Dan ini hasil sedikit saya spillkan hasil setelah saya melakukan clear pada media Aerox ini mas bro. Dan untuk warnanya apa ini? Tunggu aja, nanti bakalan saya share juga untuk warna daripada project motor Aerox ini mas bro. Jadi sekian dulu video kali ini mas bro, semoga bermanfaat. Dan apabila bermanfaat jangan lupa share ke teman-teman painting semua yang masih pemula, karena saya juga masih pemula. Dan untuk penilaian saya kembalikan kepada mas bro semua. Jadi tetap jaga kesehatan, berpikiran positif, dan sayangi keluarga. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.